Halo Lovers, selamat datang di channel Lutusia.com. Kali ini kami akan membahas sebuah merek baru, produk baru, penghuni SUV compact, sekaligus mobil termurah di kelasnya. Bagaimana desain dan juga pengendaliannya? Inilah MG ZS. Inilah MG ZS, mobil yang sudah dirilis sejak Maret 2020 lalu, tapi kami baru bisa membuatkan Anda video review yang lengkap mengenai mobil ini, sekaligus menjadi SUV termurah di kelasnya. MG ZS ini menghuni segmen SUV compact bersaing dengan Honda HR-V, Toyota CHR, kemudian juga ada Suzuki SX4 S-Cross. Mobil ini berada di bawah itu semua harganya. Ini adalah versi tertinggi MG ZS Ignite yang dibanderol 289,8 juta rupiah on the road Jakarta. Kemudian di bawahnya masih ada lagi, yaitu MG ZS Excite yang dijual dengan harga 255,8 juta rupiah. Lantas, apakah dengan harga tak sampai 300 juta mobil ini layak untuk dipertimbangkan? Mari kita ulas satu persatu. Secara fisik, MG ZS ini sebenarnya cukup menuai pro dan kontra. Ada yang suka dan ada yang tidak suka, tapi kembali lagi itu adalah masalah selera. Hanya saja banyak yang menyebut bahwa tampilan depannya mirip brand A, kemudian sektor samping ini mirip dari brand di Korea Selatan sana, sedangkan di belakang justru bernuansa Jerman. Tapi secara keseluruhan MG ZS ini memiliki desain yang menarik, tidak jelek, tapi juga tidak memiliki ciri khas yang bisa langsung kita kenali, kecuali ada logo MG di depan ini. Lalu secara detailnya sebenarnya juga terbilang manis. Di depan sini ada proyektor headlight, sayangnya masih berwarna kuning jadi kurang terkesan modern. Kemudian ada LED DRL, itu sudah berwarna putih, dan juga fog lampnya masih berwarna kuning. Grillnya pun terlihat manis, modern, proporsional, tapi ya itu lagi, kurang menciptakan suatu nuansa yang khas. Warna merahnya secara keseluruhan manis. Ini adalah hero color mereka, hanya lagi-lagi ini masih mirip dengan suatu brand di luar sana. Kesan SUV juga bertambah kental dengan adanya roof rail ini. Dan jika Anda membeli MG ZS, Anda juga akan mendapatkan voucher untuk pembelian aksesoris di atasnya seperti roof box. Di bagian bawah ini terpasang velg 17 inci yang sayangnya desainnya sudah manis tapi terkesan masih kurang besar karena bannya menggunakan ukuran 215/50 ring 17. Tapi meski demikian, merek yang digunakan sudah baik, jadi untuk pengendaliannya saat hujan maupun di jalanan kering cukup enak dan juga mendapatkan cengkraman yang pas. Sekarang kita geser ke belakang. Di bagian belakang sama seperti depannya, ini terkesan modern, tapi lagi-lagi ini mirip suatu brand di luar sana. Kemudian lampunya sudah baik, ini sangat baik, menurut saya sudah terkesan kekinian. Hanya saja masih belum menggunakan LED, jadi di dalamnya masih menggunakan bohlam. Lalu ada semacam lubang, maksudnya adalah lubang knalpot, tapi ini dibuat palsu. Lalu ada logo ZS, kemudian ada logo Bright Dynamic yang menegaskan bahwa MG ZS ini adalah produk dari Inggris. Meskipun sekarang dia sudah menjadi anak dari pabrikan Cina, SAIC, GM, Wuling, tapi mereka tetap kukuh
mempertegas kesan bahwa saya adalah brand dari daratan Britania Raya. Kemudian yang menarik dari mobil ini adalah logo di belakang ini. Tidak hanya sebagai identitas, tapi juga digunakan untuk membuka bagasi. Sekarang untuk bagasinya sebenarnya cukup luas, mampu memuat 2-3 koper. Ini pun bisa diperluas lagi dengan melepas partisi ini. Ini kita bisa lepas partisinya, bisa kita letakkan di rumah jika tidak mau dipakai. Lalu Anda juga masih bisa melipat bangku tengahnya untuk menambah bagasi yang lebih besar lagi. Sekarang kita akan masuk ke interior. Di bagian belakang ini sebenarnya sudah cukup baik. Ruang kakinya lega, kemudian di atasnya headroomnya juga lega. Ini adalah posisi mengendara saya, tinggi saya 172 cm. Kaki juga masih bisa masuk ke depan, tapi sayang sekali ini kurang sempurna karena posisi joknya terlalu datar, kemudian tidak ada armrest, dan juga tidak ada blower AC ataupun tempat untuk mengisi ulang daya smartphone Anda. Armrest sebelah kanan juga cukup baik, sayang materialnya masih plastik jadi tidak terlalu mewah kesannya. Tapi ruang kabin di belakang ini sebenarnya cukup menyenangkan karena ada panoramic sunroof yang membuat nuansanya menjadi lebih lega lagi dan juga menjadi kesan tersendiri karena dengan harga tidak sampai 300 juta rupiah Anda sudah memiliki SUV compact 4-seater dilengkapi dengan panoramic sunroof. Sekarang kita pindah ke depan, bagaimana fiturnya di depan, apa saja yang ditawarkan, kita langsung periksa ke depan. Di bagian depan nuansa kabinnya juga sebenarnya terlihat mewah, tapi lagi-lagi sayang nuansa itu agak harus hilang karena penggunaan material keras. Selain itu ada semacam karbon-karbonan di sini dan juga di konsol tengahnya. Seandainya ini diganti warna hitam polos begitu saja, ini akan terlihat lebih manis. Tapi ini bagian meja dashboardnya sudah menggunakan material soft touch, lalu ada aksen silver, dan yang menarik adalah ada ventilasi AC yang bentuknya semacam turbin. Untuk head unitnya cukup modern dengan hadirnya konektivitas Apple CarPlay. Lalu Anda juga bisa mengatur berat setirnya melalui head unit ini karena mereka sudah menggunakan electric adjustable steering. Tersedia 3 pilihan menu, yaitu ada urban, normal, dan dynamic. Itu akan semakin berat. AC-nya masih menggunakan knop putar, tapi ini sudah digital. Tapi sayangnya tidak ada alat penunjuk indikator suhunya berapa derajat Celcius. Jadi ya dikira-kira saja. Kemudian di sebelah kanan ini untuk blower, juga ada tombol-tombol mengenai sirkulasi. Anda ingin menggunakan AC-nya, semburannya ke depan saja atau sama di kaki. Bagian instrumen cluster tidak terlalu istimewa, terdapat speedometer di sebelah kiri, analog, dan juga tachometer analog. Di tengahnya ada MID digital berisi konsumsi bahan bakar, kemudian jumlah bahan bakar Anda, jam, ya fitur-fitur standar lah. Tapi dengan 300 juta, tidak sampai 300 juta, Anda bisa mendapatkan cruise control. Ini sangat membantu ketika Anda harus menempuh perjalanan jauh di tol ataupun jalanan yang lurus, sepi, Anda bisa mengaktifkan cruise control. Tapi lagi-lagi saya menemukan suatu hal yang sangat disayangkan. Setirnya sudah tilt, tapi ini belum teleskopik. Jadi ya seandainya bisa teleskopik, ini akan jauh lebih sempurna. Lalu di sini, di bawah sini, shifter biasa, parkir, mundur, dan seterusnya. Handbrake masih menggunakan otot, jadi masih belum menggunakan sistem elektrik.
dan juga tentu tidak ada auto hold. Lantas bagaimana performa MG ZS ini? Sekarang kita akan coba jalan. Let's go. Baik, sekarang saya sudah berada di dalam MG ZS. Mengenai pengendaliannya, mobil ini cukup ringan, enak untuk dibawa sebagai kendaraan harian. Setirnya pun ini sangat ringan, tapi bisa diatur dengan fitur yang ada di head unitnya. Jadi Anda bisa memilih antara urban, normal, atau dynamic. Yang paling berat ada di dynamic, dan itu ya cukup enak untuk melaju dalam kecepatan tinggi di jalan tol. Kabinnya terasa kedap, ini terasa menyenangkan sekali. Memang bukan yang terbaik di kelasnya, tapi dengan harga tidak sampai 300 juta di varian tertinggi, MG ZS mampu memberi tingkat kekedapan yang baik. Ditambah dengan adanya panoramic sunroof di belakang seperti ini. Nah, ini membuat suasana kabin menjadi lebih lega dan juga terang tentunya ya. Head unitnya sebenarnya standar, tapi sudah bisa dihubungkan ke smartphone melalui Apple CarPlay. Sayangnya masih belum ada Android Auto. Mungkin di produk-produk berikutnya atau di versi faceliftnya MG akan memasukkan Android Auto ke head unit MG ZS. Untuk urusan performa, MG ZS mengandalkan mesin 4 silinder inline 1500 cc tanpa turbo atau naturally aspirated. Dengan konfigurasi tersebut, MG ZS mendapat asupan tenaga sebesar 114 PS dengan torsi 150 Nm. Secara angka memang tidak terlalu mengecewakan, tapi sayangnya akselerasi MG ZS ini kurang konstan, jadi kurang instan. Begitu kita injak gasnya dalam-dalam, akselerasinya tidak terlalu baik, bahkan untuk mencapai 100 km per jam itu cukup lama. Tapi meskipun demikian, performa yang diberikan cukuplah untuk melibas tanjakan-tanjakan yang cukup curam. Suspensinya juga empuk, meskipun tidak terlalu mengayun, dan juga ya bisa dibilang pas lah, meskipun ada sedikit limbung ketika harus menikung dalam kecepatan tinggi. Layaknya mobil Eropa, MG ZS ini juga menerapkan lampu sen di sebelah kiri. Jadi bagi Anda yang ingin membeli MG ZS, ingat-ingat dulu bahwa lampu sen dan semua setelan lampu ada di sebelah kiri, dan sedangkan yang di kanan digunakan untuk wiper. Jangan sampai Anda ingin berbelok ke kanan tapi justru wiper yang menyala. Baik, dengan budget kurang lebih 300 juta, kami rasa MG ZS ini layak untuk Anda pertimbangkan, terlebih dengan value for money yang baik. Mobil ini memiliki fitur-fitur yang menarik, pengendalian yang cenderung ringan, irit bahan bakar. Jadi tidak ada salahnya jika Anda memang ingin membeli sebuah SUV compact dengan harga yang terjangkau. Baik, itulah review kami mengenai MG ZS. Jangan lupa main-main ke situs kami di www.autosia.com, berisi berbagai informasi menarik mengenai mobil dan motor, serta info-info unik terkait otomotif lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.